Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Faisal Sadam Mulon MPD selaku dosen mata kuliah Dasar Pendidikan. Eh, Izinkan kami mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai topik pengertian pendidikan. Sebelum memasuki eh, hasil presentasi kami, izinkan kami perkenalkan diri masing-masing. Saya selaku moderator yaitu Adam Simanjuntak dengan NIM 240814. Selanjutnya akan saya Perkenalkan, nama saya Rania Purnamaulia dengan NIM 2408797. Perkenalkan, nama saya Weni Sriatsani dengan NIM 2409787. Perkenalkan, nama saya Rizky Azura Anissa dengan NIM 2408900. langsung masuk saja ke topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan dalam arti luas dan sempit. Jadi pengertian pendidikan dalam arti luas ini yaitu bahwa pendidikan dapat diartikan hidup, yaitu kita bisa mencari sebuah pengetahuan belajar dengan cara sepanjang hidup kita melalui pendidikan informal. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit yaitu pendidikan yang kita dapat melalui pendidikan formal seperti sekolah maupun perguruan tinggi untuk mendapatkan kemampuan yang kita inginkan. Selanjutnya mengenai topik pengertian pendidikan menurut para ahli akan dibacakan oleh rekan saya kan ya. Baik, saya akan memberikan materi pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli Lengekel, pendidikan merupakan usaha yang mempengaruhi, melindungi, serta memberikan bantuan yang tertuju pada kedewasaan setiap individu, yang dimana setiap individu harus bisa melakukan tugasnya sendiri tanpa memerlukan orang lain. Lalu, menurut ahli Dewey, pendidikan merupakan suatu proses pengalaman dalam hidup individu yang berarti membantu pertumbuhan batin setiap individu tanpa dibatasi usia. Pandangan Dewey ini menekankan bahwa pendidikan terjadi atas dasar pembentukan yang memacu pertumbuhan setiap individu yang sesuai dengan potensinya. Lalu, menurut Crow and Crow, pendidikan merupakan pengalaman yang memberikan pengertian dan penyesuaian setiap individu sehingga setiap individu dapat berkembang dan bertumbuh. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu permintaan setiap individu yang mengarah pada semua yang ada pada diri seseorang sebagai manusia dan masyarakat yang dimana dapat mencapai keselamatan yang tinggi serta kebahagiaan dalam hidup. Lalu, menurut Plato, pendidikan ialah proses yang membantu perkembangan jasmani, rohani, serta akal dalam diri setiap individu. Lalu, yang terakhir yaitu menurut Omar Malik, pendidikan ialah suatu proses penyesuaian diri pada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya akan dibahas oleh Windy. Kemudian yaitu ada pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, berbangsa, dan negara. Kemudian pendidikan terbagi atas pendidikan formal dan informal. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ayat 1 pasal 1 ayat 11 dan 12 menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada
pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 ayat 20 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar formal yang berstruktur dan berjenjang. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pengertian sistem menurut Rimba adalah suatu tatanan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan dan tergantung satu sama lain untuk upaya mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa komponen dalam pendekatan sistem ini, yang pertama ada input. Input ini seperti siswa, tenaga pendidik, kurikulum, fasilitas, dana, dan kebijakan pendidikan. Yang kedua ada proses. Proses di sini meliputi metode pengajaran, interaksi guru dan siswa, dan juga manajemen pendidikan. Yang ketiga ada output, seperti lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang keempat ada lingkungan, seperti faktor eksternal, yaitu kebijakan pemerintah, budaya masyarakat, dan juga perkembangan teknologi. Sehingga pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem ini ialah suatu keutuhan yang terdiri atas beberapa unsur yang berkaitan secara penggunaannya dalam rangka meraih maksud pendidikan, yakni mengalihkan input menjadi output. Baik, sebelum menutup bahwa dapat disimpulkan bahwa dari hasil presentasi kami, pendidikan dapat dipahami dari berbagai perspektif, mencakup dari pendidikan formal maupun formal. Para ahli memberikan pandangan mereka masing-masing. Ada yang mulai dari pendidikan dapat membentuk karakter, dapat mengubah perubahan sosial, sehingga bisa ada juga yang bisa pengembangan sebagai untuk berpikir secara kritis. Selanjutnya ada juga berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 dijelaskan dalam UU tersebut bahwa pendidikan merupakan sadar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu masing-masing. Adapun dari yang terakhir tadi pendekatan sistem, yaitu pendidikan sebagai suatu rangkaian elemen yang saling berkaitan untuk menciptakan hasil yang optimal. Nah, jadi pendidikan ini merupakan fondasi yang penting untuk kita membangun perubahan dan perkembangan peradaban. Sekian dari kami dan kelompok 7 mengenai presentasi kami mengenai pengertian pendidikan. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.